sebelum Ananda melakukan praktikum mengenai keanekaragaman hayati dan keadaan ekosistem di lingkungan sekitar, maka Ananda perlu mengetahui apa tujuan praktikum yang akan kita laksanakan. Di mana yang pertama itu Ananda dapat mengetahui perbedaan tingkat keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, Ananda dapat membedakan dan mengelompokkan spesies serta ekosistem berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, Ananda dapat mengenali komponen biotik, abiotik pada ekosistem darat maupun air. Kemudian, Ananda dapat menjelaskan hubungan atau interaksi antar komponen biotik dan abiotik terhadap lingkungan. Selanjutnya, Ananda mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi di ekosistem darat maupun air di lingkungan sekitar Ananda. Kemudian yang terakhir, Ananda dapat menjelaskan penyebab dari perubahan lingkungan yang terjadi pada ekosistem darat maupun air yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Sebelum Ananda memulai praktikum pada kali ini, Ananda akan menyediakan alat dan bahannya, yaitu alat yang digunakan yaitu ada kamera HP, alat tulis, dan bahan yang dibutuhkan ada tapak darah warna ungu, tapak darah warna putih, ada daun singkong, dan ada daun jarak. Untuk selanjutnya ada ekosistem air dan ekosistem darat. Baiklah, sebelum Ananda melakukan praktikum mengenai praktikum kali ini, langkah kerja yang harus Ananda lakukan yang pertama yaitu langkah kerja dalam mengamati keanekaragaman hayati. Langkah kerja yang pertama yaitu Ananda siapkan alat dan bahan yang akan dipraktikumkan. Yang kedua, amatilah karakteristik dan perbedaan dari spesies bunga dari tapak darah yang berwarna putih dan berwarna pink. Yang ketiga, amatilah karakteristik dan perbedaan dari spesies daun dari daun jarak dan daun singkong. Yang keempat, amatilah karakteristik dan perbedaan dari komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem darat dan ekosistem air. Yang kelima, kelompokkanlah manakah yang termasuk kepada keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Dan langkah kerja terakhir yaitu tuliskan hasil pengamatan pada tabel yang telah ditentukan. Langkah kerja selanjutnya yaitu terkait ekosistem, yang mana untuk ekosistem ini terlebih dahulu kita harus menentukan ekosistem berdasarkan habitat yang akan kita gunakan, yaitu ada yang di darat dan ada di perairan yang akan kita amati. Setelah kita mendapatkan perairan yang akan kita amati dan daratan yang akan kita amati, selanjutnya kita akan mengamati komponen abiotik dan biotik yang terdapat pada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selanjutnya itu pada perubahan lingkungan. Untuk pengamatan perubahan lingkungan ini kita pertama-tama harus menentukan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Setelah kita menemukan ekosistem yang akan kita amati, baru kita akan melihat atau mengamati ekosistem tersebut, apakah ekosistem tersebut itu mengalami perubahan ekosistem atau tidak. Jika mengalami, itu kita akan mengamati apa penyebab dari perubahannya ekosistem tersebut. Setelah kita mengetahuinya, selanjutnya kita akan membuat hasil tersebut di tabel atau kolom yang sudah disediakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu keanekaragaman gen adalah keanekaragaman makhluk hidup pada tingkatan gen yang kemudian dilihat pada beragamnya sifat yang melekat pada makhluk hidup yang sejenis. Contohnya itu bunga tampak darah. Jadi di sini ada yang berwarna pink, kemerahan, dan ada yang berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman spesies adalah adanya macam-macam spesies atau individu yang berbeda pada suatu genus. Contohnya itu ada daun jarak pagar dan daun singkong. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies adalah variasi ekosistem yang berbeda-beda dilihat dari komponen biotik dan abiotiknya. Contohnya ini. Baiklah, selanjutnya yaitu kita pengamatan tentang perubahan lingkungan. Di mana perubahan lingkungan yaitu suatu keadaan di mana terjadi keadaan lingkungan itu tidak lagi sama seperti keadaan lingkungan yang sebelumnya, atau dari keadaan lingkungan yang alami, yang bersih, kemudian menjadi keadaan lingkungan yang tercemar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ini ada ekosistem perairan. Karena adanya aliran dari saluran puisi dan
dari perumahan itu dapat berpotensi mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi ini dapat menyebabkan adanya timbulnya bau yang sehingga dapat mengganggu penduduk atau warga di sekitar lingkungan. Kemudian karena adanya suatu zat atau bahan yang turun dari aliran ini dapat mengganggu kehidupan dari organisme atau makhluk hidup yang berada di bawahnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati pada ekosistem perairan, di mana sama seperti ekosistem darat tadi, yaitu kita akan mengamati komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang dapat kita lihat yaitu adanya lumut pada bagian perairan, kemudian adanya rumput di tepi perairan, dan juga terlihat adanya berudu atau anak dari kecebong. Kemudian untuk komponen abiotiknya kita lihat adanya air, kemudian adanya batu, dan juga adanya tanah yang berlumpur. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yaitu suatu keadaan di mana lingkungan tidak lagi seperti layaknya lingkungan yang sebelumnya atau layaknya keadaan lingkungan yang asli, yaitu adanya pencemaran, baik itu dari pencemaran ulah manusia maupun karena pencemaran alam. Di sini dapat kita lihat yaitu pencemaran dari ulah manusia, di mana di sini tampak kita lihat bahwasanya ada aliran dari WC suatu perumahan yang mengalir pada ekosistem perairan, sehingga akan berpotensi akan mengganggu keadaan lingkungan pada ekosistem perairan ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengamatan keadaan lingkungan sekitar. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan mengamati pada ekosistem darat. Sebelumnya, yang indikator yang akan kita amati yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu seluruh komponen yang contohnya adalah makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan komponen abiotik yaitu seluruh yang tidak hidup atau benda mati seperti adanya tanah, kemudian suhu, udara, dan juga air. Baik, pada yang pertama yaitu pada ekosistem darat dapat kita lihat yaitu tumbuhan kunyit, kemudian ada tumbuhan serai, dan ada juga rumput. Kemudian di tanah kita juga dapat melihat adanya semut. Baiklah, pada komponen abiotik dapat kita rasakan yaitu adanya udara, kemudian adanya suhu atau karena sekarang sudah hujan, maka suhu yang terasa pada lingkungan ini adalah sejuk, kemudian adanya tanah, dan ada bebatuan. Baiklah, selanjutnya kita pengamatan tentang keadaan ekosistem di lingkungan. Baik, yang pertama yaitu kita pengamatan pada ekosistem darat. Di sini dapat terlihat ekosistem darat, yaitu kita akan mengamati komponen biotik dan komponen abiotiknya. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau organisme lainnya seperti tumbuhan, kemudian hewan. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen yang tak hidup atau benda mati seperti contohnya tanah, kemudian udara, dan juga nanti adanya air ataupun batu dan lainnya. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan pengamatan tentang komponen biotik, di mana dapat dilihat yaitu ada serai, tumbuhan serai, kemudian ada tumbuhan kunyit di sebelah sana, kemudian ada rumput, dan di sini ada semut.